Hai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan definisi permainan dan juga fungsi, manfaat, serta jenis-jenis permainan dalam BK. Kami akan menjelaskan apa itu definisi dalam permainan BK, kemudian manfaat permainan dalam BK, dan juga nanti ada fungsi penggunaan permainan dalam BK, dan juga ada beberapa jenis permainan yang akan kami tampilkan, kemudian akan kami jelaskan. Adapun alasan kami memilih media permainan sebagai media BK adalah sebagai daya tarik kepada anak-anak, karena anak-anak ini lebih suka dengan sesuatu hal yang berbau permainan. Kemudian ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan apabila menggunakan media permainan ini. Yang pertama yaitu untuk merangsang perkembangan kognitif dengan permainan sensori motor. Anak akan mengenal permukaan lembut, begitu, halus, kasar, atau kaku, sehingga mengingatkan kemampuan abstraksi atau imajinasi mereka itu. Kemudian fantasi mereka juga akan bermain di sana, dan kemudian mengenal konstruksi kecil ataupun besar. Selanjutnya yaitu ada membangun struktur kognitif. Selanjutnya juga ada belajar memecahkan masalah, dan yang terakhir ada mengembangkan rentang konsentrasi. Karena di dalam permainan nanti yang akan kami jelaskan, ada berbagai macam permainan yang sangat membutuhkan konsentrasi, dan juga manfaatnya itu agar ketika dia dewasa nanti bisa konsentrasinya itu terus terasah, sehingga kemampuan konsentrasinya ketika dewasa benar-benar luar biasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media permainan dalam BK. Melalui permainan, anak mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan. Sesuatu yang dipelajari anak melalui kegiatan permainan ini akan disampaikan baik dalam pikirannya dan akan dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh bersama pengalaman-pengalaman yang lain. Bermain ini termasuk aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari anak-anak. Akan tetapi, kita tidak mungkin membiarkan anak-anak hanya tenggelam dalam permainan sepanjang waktu. Selain itu, permainan juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak, sehingga di dalam konseling kelompok, anggota kelompok dapat berinteraksi dengan anggota lainnya, yang pada intinya akan meningkatkan rasa percaya diri mereka terhadap sesuatu itu. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis permainan dalam BK serta manfaatnya. Dalam BK ada dua permainan, yaitu bermain secara kelompok dan individu. Yang pertama, bermain secara berkelompok. Yang pertama tuh ada bentengan, yang dimana adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan, berlari, dan strategi yang handal. Adapun manfaatnya, melatih kecepatan dan kelincahan berlari, meningkatkan daya tahan tubuh, karena bentengan merupakan permainan yang melatih fisik dan sama seperti melakukan olahraga. Selanjutnya, permainan sepak bola, yaitu merujuk pada permainan yang dilakukan oleh dua orang tim berbeda dengan komposisi pemain dan berada di lapangan sebanyak 11 orang. Adapun manfaatnya, melatih otot dan tulang, menjaga kesehatan mental, menurunkan risiko penyakit berbahaya, meningkatkan rasa percaya diri, dan melatih kerjasama. Setelah tadi dijelaskan tentang permainan kelompok, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan individu. Yang pertama, ada Rubik. Rubik adalah sebuah teka-teki berantai yang berbentuk kubus, di mana setiap sisinya dibagi menjadi 9 buah kotak-kotakan kecil yang memiliki kelompok warna awalan yang sama untuk masing-masing sisinya, seperti putih, merah, biru, orange, hijau, dan kuning. Adapun manfaat bermain Rubik bagi anak adalah meningkatkan refleks dan fokus, melatih kesabaran, mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah, hingga mengusir stres. Kemudian yang kedua ada
kelompokku. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi, membantu tubuh rileks, meningkatkan keterampilan pemecah masalah, melatih persaingan sehat, meningkatkan memori. Dari uraian di atas, dapat diketahui pentingnya permainan dan bimbingan konseling sebagai sebuah teknik yang berguna untuk memediasi dalam memberikan materi kepada siswa. Pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan membuat suasana kelas tidak monoton. Image bimbingan dan konseling akan menjadi positif dikarenakan gurunya menguasai materi dengan teknik yang menyenangkan. Nampaknya siswa akan mulai merasakan fungsi BK setelah pembelajaran bermakna ini. Siswa mempunyai kesan yang mendalam atas kegiatan yang terjadi di dalam kelas. Meskipun terkesan bermain, namun sebenarnya mempunyai learning point dalam pembelajaran. Beberapa fungsi yang akan siswa dapatkan adalah mendapatkan penguasaan diri atas permasalahan yang dihadapi, mendapatkan kekuatan dalam dirinya, mengekspresikan emosinya, membentuk pemecahan masalah dan kemampuan dalam membuat keputusan, membangun kemampuan sosial, membangun self-concept dan self-esteem, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan juga menambah wawasan. Efektivitas permainan sebagai salah satu teknik dalam bimbingan konseling mampu menguatkan diri untuk guru BK untuk segera memutar haluan, membenahi sistem pembelajaran yang sebelumnya dimiliki untuk merubahnya demi kebaikan siswa dan tujuan dari guru BK itu sendiri. Peran permainan tidak bisa dianggap ringan dan dipandang sebelah mata, dikarenakan permainan merupakan teknik pembelajaran yang jitu untuk siswa mengerti akan sebuah materi, layanan, dan pentingnya materi untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Demikian dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu dengan judul Fungsi dan Manfaat serta Jenis-jenis Permainan dalam BK. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja dari kelompok kami terkait dengan permainan dalam media BK. Kami dari kelompok 4 dulu nih. Wah, aneh.